Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 146, Pertemuan Para Saudara. Seni pedang tak berwujud memiliki 9 keterampilan pedang, dan masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Tingkat kekuatan apa yang akan dicapai oleh 3 keterampilan pedang terakhir? Jian Wushuang menantikan hasilnya. Baiklah, kalian harus bersiap untuk pertarungan seleksi yang akan diadakan dalam 1 bulan. Tentu saja, sebelum pertarungan ini, Istana Naga akan mengadakan kompetisinya sendiri dan memilih 10 orang untuk berpartisipasi dalam pertarungan seleksi. Semua tetua Istana Naga akan kembali, jadi kalian akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka, kata Kepala Istana White. Tetua? Tanya Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Dia sudah mengenal para tetua dari Istana Naga. Meskipun mereka tidak tinggal di Istana Naga selama masa-masa biasa, mereka semua terkenal di dinasti Tianzong. 15 dari mereka tidak termasuk Sulai ada dalam daftar naga bumi. Agar Jian Wushuang dapat ikut serta dalam perburuan paling timur, ia harus melalui 3 babak kompetisi. Babak pertama adalah seleksi di dalam Istana Naga. Lagi pula, Istana Naga hanya memiliki 10 rekomendasi, tetapi ada banyak murid lama dan baru yang ingin berpartisipasi dalam perburuan ini, jadi tidak dapat dielakkan bahwa Jian Wushuang akan mengambil bagian dalam kompetisi ini. Babak kedua adalah seleksi dinasti Tianzong. Semua talenta terbaik dinasti Tianzong akan ambil bagian di dalamnya. Babak ketiga dan terakhir adalah awal dari perburuan paling timur yang sesungguhnya. Di babak itu, 12 dinasti barat laut akan saling bersaing. Di dalam rumah bangsawan. Ayo, mari kita bersulang untuk kebangkitan saudara ketiga. Wang Yuan tertawa gembira dan langsung mengambil gelas. Bagaimana kau bisa menyebutnya kebangkitan? Aku masih hidup selama ini. Jian Wushuang memutar matanya, tapi dia tetap meminum anggur di gelasnya. Kakak ketiga, kamu tidak pernah tahu bahwa setelah mendengar berita kematianmu 2 tahun lalu, aku merasa sangat sakit. Jadi, kamu berutang segelas lagi kepadaku, kata Wang Yuan. Baiklah. Jian Wushuang tersenyum dan minum bersama Yang Zhaixuan dan Su Rou di sisinya. Jian Wushuang sangat gembira bertemu kembali dengan ketiga saudara kandung ini setelah 2 tahun. Ngomong-ngomong, kau harus berhati-hati saat berhadapan dengan menara bulu darah yang mengejarmu itu, karena ada sesuatu yang tidak biasa pada mereka, kata Wang Yuan dengan makna yang dalam. Ada yang aneh pada mereka. Su Rou menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Ya, aku tahu. Jian Wushuang menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah meremehkan menara bulu darah. Ayo, kita minum. Kakak ketiga, kau harus bersulang untuk kakak kedua. Dalam 2 tahun saat kau menghilang, demi membalas dendam padamu, kakak kedua mengincar menara bulu darah dan menggunakannya untuk melatih ilmu pedangnya. Dalam 2 tahun pembantaian itu, banyak pembunuh menara bulu darah tewas di tangannya, kata Wang Yuan sambil tersenyum. Aku memang harus bersulang untuk saudara kedua. Ayo, saudara kedua. Jian Wushuang segera bersulang untuknya. Dalam 2 tahun ini, kekuatan Wang Yuan tampaknya tidak bertambah, tetapi kekuatan Yang Zhaixuan dan Su Rou telah meningkat pesat. Sebelumnya, mereka telah mencapai alam inti emas mendalam. Namun, sekarang, mereka telah melangkah ke alam inti emas luar biasa. Terutama Yang Zhaixuan, kultivasinya sudah pasti berada di puncak alam inti emas luar biasa. Pemahaman Yang Zhaixuan terhadap esensi terbilang cukup tinggi. Ketika dia dan Jian Wushuang memasuki Istana Naga, dia telah langsung melewati tingkat ke-8 gerbang naga. Setelah sekian lama, pemahamannya pasti telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dikombinasikan dengan kultivasinya, kekuatan keseluruhan Yang Zhaixuan seharusnya sangat mengerikan. Kakak kedua sedang duduk di hadapanku. Meskipun dia sengaja menahan napas, aku merasa bahwa kekuatannya lebih besar daripada Ouyang Haoyue. Jian Wushuang berpikir dalam hatinya. Adapun Su Rou, kultivasinya juga meningkat, tetapi Jian Wushuang tidak tahu seberapa kuat dia. Bagaimanapun, Su Rou itu misterius. 2 tahun lalu, di Quiet Moon Lake, Su Rou telah melepaskan aura yang mengerikan dan kemudian memukul mundur seorang pembunuh bertopeng ungu. Apakah kamu tahu tentang acara yang akan diadakan dalam 3 bulan? Yang Zhaixuan tiba-tiba bertanya. Maksudmu perburuan paling timur? Haha, tentu saja aku tahu, kata Wang Yuan sambil tertawa. Saya baru saja mendengarnya dari Master Istana Putih, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Su Rou masih malu-malu seperti sebelumnya dan tidak mengatakan apapun. Kakak ketiga, kamu akan berpartisipasi dalam acara ini, kan? Yang Zhaixuan bertanya padanya. Tentu saja. Jian Wushuang mengangguk dan berkata, bagaimana denganmu? Saya pasti akan berpartisipasi. Saya akan bergabung dalam pertarungan seleksi dalam 1 bulan dan perburuan paling timur dalam 3 bulan, kata Yang Zhaixuan dingin. Oh, cukup percaya diri. Jian Wushuang tersenyum sedikit, lalu menatap Su Rou dan berkata, bagaimana denganmu? Aku, Su Rou bergumam sebentar,
lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Haha, yang bisa kulakukan hanyalah mendoakan kalian bertiga agar berhasil dalam perburuan. Sayang sekali kekuatanku tidak cukup kuat, atau kita berempat bisa bergabung dalam perburuan paling timur dan menunjukkan kekuatan kita kepada para ahli dari kerajaan besar. Memikirkannya saja membuatku bersemangat, kata Wang Yuan dengan penuh emosi. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Akan sulit untuk mendapatkan 1 dari 10 rekomendasi dari Istana Naga, apalagi 1 dari 15 tempat dalam pertarungan seleksi 1 bulan kemudian. Sejauh yang saya tahu, para tetua Istana Naga akan kembali untuk membantu memenangkan lebih banyak tempat dalam perburuan ini. Kekuatan mereka luar biasa, dan 15 dari mereka ada di daftar naga bumi, kata Jian Wushuang. Di antara para tetua itu, hanya Bai Li Chen, yang berada di peringkat kedua, dan Qing Chang, yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar naga bumi, yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari yang lain, kata Yang Zaixuan dengan suara dingin. Itu benar-benar gila, kata Jian Wushuang sambil terkekeh, tetapi senyum tulus muncul dari hatinya. Keempat bersaudara itu berkumpul dan berbincang cukup lama, dan baru bubar pada malam hari. Kakak ketiga, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Bolehkah aku menunjukkannya padamu? Wang Yuan memegang bahu Jian Wushuang dan berkata dengan senyum misterius di wajahnya. Hadiah. Jian Wushuang menyeka hidungnya dan berkata, tentu saja, biarkan aku melihat hadiahnya. Tunjukkan jalannya. Baiklah, jawab Wang Yuan. Kemudian dia memimpin Jian Wushuang meninggalkan Istana Naga dan pergi ke Istana Kekaisaran. Wang Yuan dan Jian Wushuang tiba di sebuah toko yang tampak biasa saja di Istana Kekaisaran. Di bawah bimbingan seorang pelayan, mereka memasuki ruang bawah tanah dan kemudian melangkah ke ruang rahasia. 2 penjaga berjubah ungu berdiri di depan pintu ruang rahasia. Wajah Jian Wushuang tiba-tiba berubah saat dia melihat kedua penjaga ini. Alam kekosongan Yin Yang. Mata Jian Wushuang penuh dengan keheranan. Dia jelas bisa mendeteksi bahwa 2 penjaga di depannya adalah para ahli di puncak alam kekosongan Yin Yang. Para ahli dari alam kekosongan Yin Yang menjaga pintu menuju ruang rahasia. Apa yang terjadi di sini? Saudara Yuan, ini, Jian Wushuang bertanya tanpa sadar. Haha, jangan banyak bertanya. Nanti kamu akan tahu semuanya. Ikutlah denganku. Wang Yuan melambaikan tangannya, lalu kedua pengawal itu segera membuka pintu. Wang Yuan dan Jian Wushuang berjalan memasuki ruang rahasia, satu demi satu. Ruang rahasia ini sebenarnya adalah penjara bawah tanah yang tertutup sepenuhnya. Hanya ada sedikit cahaya lilin, jadi penjara bawah tanah ini sangat gelap. Begitu Jian Wushuang melangkah masuk ke dalam penjara bawah tanah, dia melihat sesosok tubuh di tengah ruangan, diikat ke tiang besi yang menyala dengan rantai besi hitam. Tubuhnya penuh bekas luka. Beberapa di antaranya disebabkan oleh pisau, sementara beberapa lainnya adalah gigitan cacing. Bekas luka itu mengerikan untuk dilihat.